kita mulai. Kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk yang memimpin doa, silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Terima kasih, doa selesai. Boleh duduk kembali. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya anak-anak masuk. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Noval. Kenapa tidak masuk? Sakit. Ya, ada lagi yang tidak masuk hari ini? Oh, Dawan. Ya, izin. Tadi ada yang sudah izin di WA-nya Ustazania. Kalau hari ini dia ada kepentingan keluarga. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Ya, semuanya hari ini anak-anak sehat semuanya, alhamdulillah. Masih tetap semangat hari ini. Nah, untuk membangkitkan semangat anak-anak, kita menyanyikan lagu nasionalisme untuk kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Yuk, anak-anak semuanya berdiri semuanya. Yuk, berdiri dengan tegak. Ada kita, ada kita, ada lagu. Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka telah merdeka, semua rakyat masih dikandung pada kita tetap setia Indonesia, kita tetap tegak setia membela negara kita. Ya, terima kasih untuk anak-anak, boleh duduk kembali. Nah, masih semangat hari ini anak-anak ya. Selanjutnya masih ingat di pembelajaran kita minggu lalu tentang gaya. Ada yang sudah membaca di rumah tentang pelajaran tentang gaya? Nah, yuk kita sekarang masih tetap dalam bab tentang gaya. Ustazania jalan kaki ini menggunakan gaya atau tidak? Gaya. Ustazania ngomong pakai gaya apa tidak? Terus Ustazania di papan tulis-tulis pakai gaya apa tidak? Nah, untuk mengingat pelajaran yang minggu lalu, Ustazania mau tanya, gaya itu apa? Yang bisa coba angkat tangan. Sebelum pembelajaran gaya ini kita mulai, Ustazah akan membahas sedikit tentang capaian pembelajaran kita hari ini, alur tujuan pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang capaian pembelajaran hari ini kita yaitu jenis-jenis gaya dan manfaatnya. Minggu kemarin kita sudah membahas banyak jenis-jenis gaya, tapi kita belum membahas semuanya ya. Nanti kita akan membahas tentang gaya otot dan gaya gesek saja, dua gaya saja. Ini ya. Nah,
kita menganalisis dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda di sekitar kalian. Yang pertama. Nanti yang kedua, kalian juga menganalisis gaya otot dan gaya gesek dengan benar yang berhubungan dengan benda di sekitar kamu semuanya. Nah, Ustazah mau tanya dulu. Untuk yang gaya otot, kemarin sudah kita pelajaran yang minggu lalu. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Coba yang bisa angkat tangan. Apa pengaruh gaya otot? Yuk. Minggu yang lalu, gaya otot itu pengaruhnya buat apa ya? Benda bergerak. Ayo, yang bisa angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ayo, Tatan. Bisa Anda? Anda? Ya. Oh, itu contohnya. Ini pengaruhnya. Coba saya bagaimana? Novel? Ayo. Benda diam bisa bergerak. Kalian apa lagi? Apa katanya keras? Benda gerak bisa diam. Nah, itu salah satu pengaruh gaya otot. Bendanya diam bisa bergerak karena adanya gaya otot. Yang kedua, gaya gesek. Pengaruhnya terhadap benda apa? Gaya gesek. Roda. Nah, roda maksudnya apa? Karena adanya gaya gesek, roda yang melaju cepat menjadi pelan. Cepat kemudian direm nanti akan berhenti. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk melihat. Nah, melihat video pada pembelajaran gaya pada hari ini ya. Kita saksikan. Pada ayat kalian ditampilkan sebuah gambar di mana Aga dan Dara ingin memindahkan kontainer. Kontainer besar ini berisi benda yang penuh dan berat. Kira-kira bagaimana Aga dan Dara menyelesaikan masalah ini ya? Dengan cara apa kira-kira mereka menyelesaikan atau memindahkan kontainer ini? Ya, cara pertama yang digunakan Aga dan Dara yang pertama mengangkat kontainer tersebut bersama-sama. Yang kedua, mendorong serta menarik. Salah satunya mendorong dan salah satunya menarik kontainer tersebut. Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Jadi, kesimpulannya gaya itu adalah apa kira-kira? Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Apa kalian tahu apa saja kegiatan yang memakai gaya? Dorong meja. Misalnya, membuka pintu. Kalian perlu mendorong pintu. Saat Aga dan Dara mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Jadi gaya otot menggunakan kekuatan otot pada tubuh. Saat kontainer diberikan gaya dorong atau gaya tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dengan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek antara kontainer dengan lantai. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Kapan gaya gesek terjadi? Gaya gesek muncul atau terjadi karena dua benda yang saling bersentuhan. Saat benda didorong atau ditarik seperti kontainer tadi, akan ada gesekan antara permukaan benda dan permukaan lantai atau permukaan benda lainnya. Nah, dari video hari ini, anak-anak sudah mengetahui apa saja gaya, fungsi-fungsi gaya, pengaruh gaya terhadap apa benda. Ya, ada yang ingin
bertanya dari lihat video ini? Ayo. Enggak. Bertanya. Siapa yang bisa menerangkan sedikit tentang video yang kita lihat? Ayo, siapa angkat tangan? Nanda, Nanda. Ayo, angkat tangan ayo. Silakan. Nanda. Bisa? Apa? Pengaruh gaya. Nah, sudah. Untuk pembelajaran kali ini kita sudah melihat video. Selanjutnya anak-anak akan biar tetap semangat. Anak-anak semuanya sudah ngantuk apa tetap semangat? Ngantuk. Ayo, kita semuanya tepuk semangat dulu bersama. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Nah, semuanya di sini suka olahraga apa tidak? Suka. Ya, olahraga apa yang disukai kalian semuanya? Coba satu-satu. Main bola. Main bola itu bolanya diapakan? Tendang. Tendang. Coba bola berarti ya. Apalagi yang suka basket. Voli. Bentar, saya salah satu sepak bola. Berarti olahraga sepak bola itu memakai gaya apa tidak? Gaya apa yang dipakai? Pakai gaya otot. Gaya otot apa gaya gesek? Otot. Gaya otot bisa gaya gesek. Kalau gaya otot itu menggunakan apa? Kaki. Yang gaya geseknya bola memberinding. Itu kan namanya gaya gesek. Nah, sekarang coba Ustaz Dania ini punya barang yang berat. Ini banyak isinya nih. Coba salah satu siswa Ustaz Dania ada yang maju untuk membantu Ustaz Dania. Coba Arjan maju Dan, ayo Dan. Ayo Dan, ayo Dan. Bagi lama ya, maju lagi ya. Yuk, perhatikan. Ini ada barang yang beratnya cukup berat. Coba diperhatikan. Benda ini bisa dengan gaya diangkat. Ya, bisa juga didorong. Coba Ilham dorong. Nah, bisa ditarik. Tarik Ilham. Nah, jadi gaya, sudah terima kasih salah jujur. Gaya bisa membuat benda itu bisa bergerak, bisa berpindah, bisa bergeser karena adanya gaya. Nah, lanjut. Ustaz Dania, kalian semuanya pernah lihat orang main panco? Main panco. Coba datang sama Ardan di sini main panco. Sini ayo. Sini berdua. Coba. Yuk, praktek. Ada dua. Coba bermain panco nanti dilihat sama teman-temannya. Yuk, nih anak dua. Yuk, satu dulu sama-sama kita ya. 1, 2, 3. Lah, kira-kira ada yang menang, ada yang kalah apa menang semuanya? Menang. Ada yang kalah. Kenapa kok ada yang menang dan ada yang kalah? Bagus, Kalian tahu. bagus. Karena kenapa kok nggak menang semua saja? Kok ada yang menang, ada yang kalah? Kenapa? Karena lomba ya, nggak apa-apa. Memang ini lomba. Terus ada lagi jawaban lain. Kenapa? Kok ini kan sama-sama punya otot tangannya. Kenapa kok ada yang tarik menarik boleh? Ada lagi kenapa? Kenapa kok ada yang menang, ada yang kalah? Kenapa? Karena ada yang ototnya besar ya. Berarti kita ini memakai gaya otot. Otot kita itu berbeda-beda. Ada yang besar tangannya berarti kuat. Ada yang tangannya kecil, ototnya kecil berarti salah. Gitu ya. Nah sekarang Ustazah sebenarnya ada dua contoh. Yang kedua tarik tambang. Perhatikan tarik tambang. Tarik tambang ada yang pernah lihat di kampungnya masing-masing. Tarik tambangnya Vicky. Ada yang tarik tambang di lomba 17 Agustus. Ada. Yang menang ada yang kalah. Nah, itu alasannya apa? Yang menang kok bisa menang, yang kalah bisa kalah. Ayo. Ototnya bisa. Nah, berarti semuanya itu tergantung dengan gaya. Gaya itu mempengaruhi kita ya, mempengaruhi kita bisa menang. Lari juga gitu. Kalau kamu larinya cepat, ototmu kuat, kamu bisa menang. Semuanya itu karena adanya gaya.
Ya, foto. Nah, lanjut. Hari ini anak-anak saya kasih tugas kelompok untuk memecahkan masalah tentang gaya. Kenapa benda itu bisa diangkat, bisa didorong, bisa ditarik? Loh, kok tanya saja? Coba anak-anak membuat kelompok dibagi menjadi 3. Ayo, coba bangkunya ditata untuk berkelompok menjadi 3 kelompok. Ayo anak-anak, silakan membuat kelompok. Ayo berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Saya bagikan tugas hari ini. Nah, diingat-ingat lagi, yang namanya kerja kelompok itu kalian semuanya bekerjanya sendiri-sendiri atau tolong-menolong bekerja sama? Tolong-menolong, kerjasama, tidak boleh egois, harus harus mendengarkan pendapat temannya. Yang namanya bekerja kelompok itu mendengarkan. Ya. Yuk. Di sini lembar kerja peserta didik ini menerangkan tentang yang kita bahas tadi, tentang gaya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada ya? Kelompok 1 ya? Kelompok 2. Ini yuk, ayo silakan. Coba berdiskusi dengan temannya. Yuk. Oke, kita pinjamin pulpen sama Bu Guru, guys. Buka bisik. Wow, ada. Kenapa, San? Han. Dah. Mana ya, yo? Ayo, Unyu. Terus. Bagus. Oh, iya, Nak. Itu apa yang mana? Yang bertanya aku kan. Dua. Ya. Oke, makasih Bu Guru. Ngerjain aku. Ada yang dorong, tidak berarti kamu dorongnya di depan, diangkat, ditarik, dorong. Yuk, dimulai dari kelompok. Sudah selesai ya, maju kelompoknya. Sudah. Ayo. Sudah. Ayo, dari kelompok 1 dulu. Ayo silakan maju dua-duanya. Ayo silakan. Nanda dan Nova. Nanti yang mempresentasikan salah satunya ya. Ya. Mengucapkan salam dulu. Ada semua. Oke, silakan. Yang keras suaranya boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saja, yang salah satu nopal. Ya, 3 sama.
Ya, terima kasih tepuk tangan semuanya. Yuk, jadi kelompok selanjutnya. Nomor 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian mengembangkan benda seperti gambar di atas? Tuliskan cara-cara yang harus kamu lakukan. Adakah gaya yang ketika kalian menggunakan barang tersebut? Ada gaya apa itu? Otot gesek. Nah, ya, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Nah, sudah, terima kasih untuk partisipasi teman-teman anak-anak semuanya telah mempresentasikan tentang cara memindahkan benda dengan gaya. Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini, apa sih kesimpulannya? Gaya apa yang digunakan untuk memindahkan benda supaya bisa bergerak? Yang pertama, gaya apa? Sekarang untuk selanjutnya akan ada evaluasi untuk peserta didik setelah kita mempelajari gaya. Tolong coba nih Ustaz Dania tidak hanya mengambil nilai dari hasilnya saja, tapi juga mengambil nilai sikap kalian dalam boleh pendapat sendiri, harus saling bekerjasama ya. Peran paten. Ya, kalau sudah, coba semuanya tugasnya dikumpulkan. Ya. Kumpul deh. Mari kabeh. Terus. Pembelajaran kita hari ini apa? Yang pertama yuk. Gaya otot bisa mempengaruhi benda dengan cara diapakan tadi? Geser ya. Selanjutnya gaya gesek mempengaruhi benda dengan cara bagaimana? Ayo bisa menggesek-gesek dengan menulis. Terus apa lagi? Menulis. Oke, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini anak-anak semuanya senang apa tidak? Semuanya berdiri sebentar. Yuk kita refleksi berat badan kita supaya tidak capek, tidak pegel karena sudah belajar hari ini. Jadi yuk semuanya angkat tangannya, tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas, melambai-lambai. Alhamdulillah pembelajaran ini selesai. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang gaya selain gaya otot dan gaya geser. Oke, anak-anak coba untuk terakhir siapa yang mau memimpin doa? Mau pulang? Silakan maju. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.